Caranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Lalu judul yang kedua yaitu membangun generasi muda yang cerdas. Pertanyaannya, siapakah orang yang cerdas? Pernah baca buku siapakah orang yang cerdas itu? Orang yang cerdas itu dikatakan, ada seorang pakar berkata, orang yang cerdas, yang hebat, yang pintar adalah orang yang tidak pernah berhenti belajar. Ya, orang yang tidak pernah berhenti belajar. Karena ketika orang itu sudah berhenti belajar, maka orang itu seketika akan menjadi bodoh. Maka orang dikatakan cerdas, dikatakan pintar kalau dia tidak pernah berhenti belajar. Mohon maaf, guru-guru kita, Pak Kepala Sekolah, sampai detik ini masih belajar. Ya, Ibu Erna, sampai detik ini masih belajar karena statusnya masih menjadi murid. Orang yang tidak menghentikan semangatnya untuk belajar, itulah orang yang cerdas. Orang disebut cerdas kalau dia punya ilmu. Pintu ilmu itu ada 3. Makanya Nabi Muhammad memiliki sifat yaitu fatonah. Apa sifat Nabi Muhammad? Fatonah. Fatonah itu cerdas. Kenapa bisa disebut cerdas? Karena Nabi Muhammad tidak pernah berhenti belajar. Siapa yang mengajari Nabi Muhammad? Langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pintu daripada kecerdasan itu 3. Yang pertama harus mau mendengar. Yang pertama harus mau mendengar. Orang yang tidak mau mendengarkan orang lain, tidak mungkin dia mendapatkan ilmu. Maka di Al-Quran dikatakan, Innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar. Bayi yang ada di dalam kandungan itu dia sudah belajar. Lewat apa? Lewat sesuatu yang didengarnya. Matanya tidak bisa melihat, tapi telinganya mendengar. Bahkan menurut teori pendidikan prenatal itu, ibu yang hamil itu, pori-pori perutnya ini menjadi sarana suara itu masuk ke dalam bayi yang ada di dalam kandungan. Maka dari situ mendengar, dia sudah mempelajari sesuatu yang ia dengar. Maka nggak heran ketika dia keluar, dia sudah nandai, ini suara ayah saya, ini suara ibu saya. Karena yang sering berkomunikasi dengan dia itu adalah ibu dan ayahnya. Jadi yang pertama harus mau mendengar. Siapa yang didengar? Guru-gurunya, orang tuanya. Kalau seorang murid, seorang pelajar mau mendengarkan nasihat gurunya, nasihat orang tuanya, maka dia akan mendapatkan ilmu. Yang kedua pintunya apa? Melihat. Melihat dengan cara apa? Membaca. Maka dikatakan oleh orang bijak bahwa buku itu adalah jendelanya dunia. Kita nggak pernah pergi ke Perancis, jangankan ke Perancis, paling ke Ciamis. Perampatan Ciamis paling jauh ke sana ya. Pergi ke Prancis nggak pernah, tapi dengan kita menonton, melihat, kemudian kita membaca, kita tahu apa kehidupan yang ada di sana. Maka buku itu adalah pintu untuk melihat dunia. Jadi ada 2 tadi ya. Dan yang ketiga yaitu berpikir. Maka orang kalau mau cerdas harus mau mendengar, membaca, dan berpikir. Al-Quran sudah ngasih kodenya banyak sekali. Afala ta'qilun, afala tatadabbarun, afala tatafakkarun, liulil albab. Itu semua mengajarkan bahwa orang kalau ingin menjadi generasi yang cerdas harus mau berpikir. Jangan gampang ikut-ikutan, karena kalau orang ikut-ikutan itu dia nggak punya pendirian, dia nggak punya prinsip. Maka meneladani Nabi Muhammad itu adalah manusia yang prinsipnya luar biasa. Temennya nongkrong ke selatan, dia ikut ke selatan. Temennya nongkrong ke utara, dia ikut ke utara. Ngalor ngidul sama diikutin, itu namanya orang nggak punya prinsip. Orang kalau nggak punya prinsip,
ya dia nggak akan punya pendirian. Kalau nggak punya pendirian, dia nggak akan mampu menjadi dirinya sendiri. Karena orang itu dikatakan generasi cerdas kalau dia mampu menjadi dirinya sendiri dan dia mampu mengoptimalkan apa yang ada di dalam dirinya. Itu generasi yang cerdas. Lalu selanjutnya yaitu semangat beribadah. Apa itu beribadah? Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Apa itu beribadah? Yaitu segala bentuk perbuatan baik yang diniatkan kepada Allah, itu adalah ibadah. Dan di antara ibadah yang dicintai oleh Rasulullah itu adalah menuntut ilmu. Maka sampai-sampai Rasulullah bersabda, "Udlubul ilma walau bisin." Carilah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Nggak apa-apa orang mau mencari ilmu sampai kemanapun boleh. Kalau orang sudah memiliki ilmu, insya Allah akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka firman Allah di dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Bahwasanya Allah akan mengangkat derajat seseorang, yang pertama yaitu orang yang beriman, yang kedua berilmu. Saya sering memberikan contoh almarhum Bapak Profesor Insinyur Dr. Baharudin Yusuf Habibie. Pak Habibie secara fisik nggak menarik, pendek, kecil, ya, secara fisik nggak menarik. Ngomongnya aja aneh, karena nggak umumnya orang ngomong. Apalagi dari luar Jawa, bahasanya kan agak-agak. Di Indonesia orang kenal, tapi nggak terlalu. Tapi kalau udah ke Jerman, hampir semua mahasiswa bisa kuliah ke Jerman. Itu sebab karena dia nyebut nama Pak Habibie. Jadi kalau orang masuk Jerman ditanya, dari mana? Indonesia. Oh, Pak Habibie, iya, masuk. Banyak sekali mahasiswa yang mendapatkan beasiswa full 100% masuk ke Jerman. Dulu murid saya ada di SDIT Al-Muqarrabin Beji Depok. Itu yang angkatan pertama perempuan itu kuliah di Jerman, beasiswa full. Sebab apa? Sebab Pak Habibie. Kenapa Pak Habibie sampai dihormati sedemikian rupa? Karena dia punya ilmu. Makanya kalau ingin merubah nasib, Allah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah nasib kalian kecuali kalian sendiri yang merubah nasibnya. Bagaimana kita bisa merubah nasib kita, merubah perekonomian kita, merubah derajat dan martabat kita? Tidak mungkin itu bisa terwujud kalau kita tidak memiliki ilmu. Maka Bapak Habibie ini menjadi contoh teladan buat kita. Kalau orang memiliki ilmu dimanapun dia berada pasti hidup. Orang kalau memiliki ilmu dimanapun berada pasti dia akan dihormati orang. Orang kalau punya ilmu dimanapun berada, duit itu akan ngikut. Ini Pak Habibie, ya. Pak Habibie ini memiliki teori crack, sampai beliau disebut Mr. Crack. Teori apa itu? Yang menjadikan pesawat itu stabil ketika dia turun, mendarat. Maka sekarang sayap pesawat itu belok semua. Hampir semua sayap pesawat itu bengkok begini doang. Itu teorinya Pak Habibie. Dari situ sampai beliau wafat masih mendapatkan royalti. Saya kenal namanya Pak Ferry Firdaus. Beliau sekarang staf ahli di Mabes Polri. Beliau ini asisten pribadinya Pak Habibie 16 tahun. Beliau alumni UI dengan status IP 4,0. Beliaulah salah satu pencetak rekor di UI yang sampai sekarang rekornya belum bisa dipecahkan oleh angkatan setelahnya. Beliau bercerita
setelah wafatnya Pak Habibie ini, transfer dari luar negeri, dari seluruh maskapai penerbangan, dari negara Jerman, dari semua peserta F1, Ferrari, Mercedes, Renault, dan semua perusahaan-perusahaan yang memakai teorinya dia itu masuk ke rekening Pak Habibie walaupun beliau sudah wafat, itu tidak kurang dari 1 triliun dalam 1 tahun. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia punya ilmu. Orang kalau punya ilmu, dimanapun dia akan dihormati, dimanapun dia akan dipakai, dimanapun dia akan bisa hidup. Maka teman-teman ini semua peluangnya besar. Di sini SMK, apa jurusannya, tekuni, seriusi, fokus. Nanti kalian akan merasakan nikmatnya kalian punya ilmu, nikmatnya kalian bisa melakukan apa yang kalian tekuni selama di sekolah. Nah, ini makanya disebut generasi yang cerdas, karena Rasulullah itu cerdas. Apa cerdasnya? Fatonah. Rasul itu cerdasnya luar biasa. Maka kalau kita meneladani Rasulullah, kita harus menjadi manusia yang cerdas, karena Allah tidak merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang merubah nasibnya. Kita kan pengen jadi anak bisa membanggakan orang tua kita, bisa memuliakan orang tua kita, bisa mengangkat derajat orang tua kita. Orang tua mana yang tidak tersentuh hatinya kalau dia diangkat derajatnya oleh anaknya? Bagaimana cara mengangkat derajatnya? Tunjukkan kita punya prestasi. Walaupun bisa otomotif, tidak bisa membuat bengkel besar, tapi setelah lulus dia bikin kerja di bengkel kecil-kecilan, dia menghasilkan uang, dia menghasilkan hidupnya bermanfaat, ilmunya bermanfaat. Pasti orang tua melihat anak yang seperti itu, dia akan senang. Karena dikatakan, dulu ada Habib Hanif itu dalam ceramahnya berkata, "Beb, saya ini melahirkan seorang anak itu sakit, Beb. 9 bulan wahnan ala wahnin, di dalam perut luar biasa sakitnya, Beb. Bahkan ketika melahirkan anak itu pertaruhan antara hidup dan mati, Beb. Tapi lebih sakit lagi, Beb, kalau saya itu dibentak anak saya. Anak yang dulu lahir bayi nggak bisa ngomong, diajarin ngomong sama ayahnya sama ibunya. Yang nggak bisa jalan dituntun diajarin jalan sama ayah dan ibunya. Yang dia bisa hidup, dia bisa besar, tumbuh, berkembang dengan baik, diberikan makanan yang baik, diberikan pakaian yang baik.